Usiaku 22 tahun. Aku sangat sedih saat ibuku menjodohkanku dengan Mas Anto. Laki-laki yang tidak pernah aku kenal. Tapi ibu memaksa. Ibu beralasan kalau aku menikah dengan Mas Anto, aku tidak perlu lagi bekerja sebagai pembantu. Karena ibu malu sama tetangga. Dan ibu juga bilang Mas Anto itu orang yang sangat baik. Namun, apa yang ibu lihat tidak seperti kenyataan sesungguhnya. Aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk keluarga kita. Kalau aku mau nakal, ngapain aku berperempuan lain di rumah ini? Pak, kalau nggak bersalah tenang, Panto. Panto, siapa wanita ini? Gimana? Bu, Fitri mohon, Bu. Fitri nggak mau nikah sama Anto. Fitri nggak kenal sama dia, Bu. Gimana bisa Fitri menikah sama orang yang nggak Fitri kenal? Fitri, Anto itu orang baik. Ibu malu sama tetangga kalau kamu kerjanya jadi pembantu. Toh kalau kamu menikah, kamu kan nggak perlu kerja lagi. Bu, walaupun Fitri pembantu, tapi majikan Fitri itu sangat baik sama Fitri. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Lusa kamu harus menikah dengan Anto sebagai bakti kamu terhadap ibu. Tapi Bu, Tapi bagaimana? Tidak ada seorang ibu menjerumuskan anaknya. Aduh, ternyata ngerjain pekerjaan rumah susah banget ya. Nggak ada yang bantuin, aku kerepotan banget. Mah, nggak ada sarapan pagi lagi, Mah. Aduh, Pak, Mama minta maaf ya. Abis Fitri nggak pulang-pulang lagi abis Lebaran. Terus udah gitu nggak bisa dihubungin lagi. Jadi Mama kerepotan kerjain pekerjaan rumah sendiri. Mah, kalau gitu Mama harus cari pembantu lain penggantinya Fitri dong. Aduh, Pak, tapi Fitri kan udah 4 tahun ikut kita. Mama tuh nggak mau cari orang lain. Aduh, ya udahlah terserah Mama aja deh. Tapi Papa nggak mau, Mah. Mama repot ngurusin rumah, jadi nggak ngurusin aku. Iya, Pak, Mama minta maaf ya. Ya udah, Papa berangkat dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Ya. Fitri, walaupun ibu dan orang tua Anto menjodohkan kamu, dia itu laki-laki yang baik. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, mari kita mulai ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Anto bin Mahmud dengan saudari Fitri binti Harjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri binti Harjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Barakallahu lakum wa barakaalaikum wa jamaah bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas, aku mau minta izin. Mulai besok, aku mau kerja lagi di rumah Bu Widya. Ya bagus itu. Loh, kok? Kenapa? Hah? Justru ini kan tujuan aku buat nikahin kamu. Biar supaya kamu kerja yang rajin, kamu dapat uang, ya bisa aku nikmatin. Ntar kalau kamu ke kota, aku pengen ikut. Jadi sekalian aja kita nanti ngontrak di dekat rumahnya Bu Widya itu. Tapi ingat, kamu kalau kerja harus ingat waktu. Jangan sampai telat kamu datang ke rumah. Mas, walaupun aku kerja,
kamu tetap wajib menafkahi aku, Mas. Buat apa sih? Kamu kan udah dapat gaji bulanan, udah cukup kok buat makan kita berdua. Kamu harus dengar ya. Mulai hari ini, mulai detik ini juga, uang yang kamu hasilkan, aku yang akan atur. Aku gak mau, Mas. Sini, dengar kamu ya. Sekarang aku ini adalah suami sah kamu. Jadi kamu harus menuruti apa kata suami kamu. Paham? Mas, kamu kok tega sama aku? Udahlah, kamu gak usah banyak ngomong lagi sama aku. Sekarang kamu siapin baju yang akan kita bawa besok ke kota. Ya, udah sana. Sana buruan. Lama. Inilah Mas Anto yang sesungguhnya. Tidak seperti bayangan ibu. Ia malah menyuruhku bekerja, menjadi mesin uangnya. Bahkan sehari setelah kami menikah. Dan Mas Anto bilang, dia menikah denganku justru untuk menyuruhku mencari uang untuknya. Kita mau ke kota, Bu. Ibu pikir setelah menikah ini kalian gak kerja lagi, Fitri. Sekarang kok malah ke kota kamu? Bu, sayang soalnya pekerjaannya, Bu. Lagian saya juga mau berangkat kota sama Fitri ini, pengen ngurusin bisnis saya juga yang di sana. Sekalian saya sama Fitri juga pengen ngontrak, Bu. Makanya Fitri kerja biar supaya nggak bosen, Bu, di saat saya lagi ngurus bisnis saya di sana. Syukurlah kalau gitu. Kalau gitu memang kamu punya mantu yang bisa ngomong anak saya. Dan bisa membimbing anak saya, Fitri, ya. Yaudah, Bu, kalau gitu kita pamit dulu, ya, Bu, ya. Yaudah, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di kota ya, Nak, ya. Iya, Bu. Kamu ngapain? Udah, mending kamu nggak usah ngurus ini dulu. Kamu berangkat kerja aja. Tapi kan kita baru sampai, Mas. Aku bilang kamu berangkat kerja sekarang, ya berangkat dong. Nanti kalau kamu dipecat gimana? Kita makan apa? Kamu tuh ngebantah aja jadi istri. Udah, yuk sana kerja. Makanya kamu berangkat kerja sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Fitri. Pak. Akhirnya kamu datang juga, Fit. Kasihan ibu nih, kecapean nungguin kamu. Kamu sih liburannya kelamaan. Saya minta maaf karena saya habis nikah di kampung. Tapi sekarang saya dan suami saya udah pindah ke kota. Jadi saya mohon diizinkan kerja lagi di sini. Saya janji saya akan datang lebih pagi supaya saya bisa pulang lebih cepat. Selamat ya. Udah nikah, saya turut seneng loh. Makasih ya, Bu. Selamat ya, Fit. Yaudah mah, aku berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri udah datang. Syukurlah kalau gitu. Aku udah kangen sama Mbak Fitri. Iya, Non Raisa, maaf lama ya ditinggalnya. Gak apa-apa kok, Mbak. Raisa, kamu tahu nggak? Mbak Fitri udah nikah loh. Oh ya? Iya. Selamat ya, Mbak. Makasih ya. Oh iya, Ibu sama Non Raisa mau lihat foto pernikahan saya nggak? Mau dong. Nih, ini fotonya. Aku bisa tersenyum karena berada di dekat keluarga Bu Widya. Fit, ini kalung hadiah pernikahan buat kamu. Ya ampun, Bu. Makasih ya, Bu.
biar Ibu pakai ini ya. Kamu cantik banget pakai kalung itu. Makasih banyak ya Bu. Saya akan simpen kalung ini baik-baik. Oh iya Bu, saya boleh pulang dulu nggak? Nanti kerjaannya saya lanjutin besok. Karena suami saya pasti udah nunggu. Ya udah silahkan, biar kerjaannya nanti besok aja kamu lanjutin ya. Sekali lagi makasih banyak ya Bu. Bu Widya udah sangat baik sama saya. Sama-sama. Saya permisi ya Bu. Tidak hanya menyuruhku bekerja di rumah Bu Widya, Mas Anto juga membuka laundry di rumah. Dan dia menyuruhku mengerjakan semuanya. Bahkan ia tidak segan-segan menyeret dan menyiksaku kalau aku tidak menuruti apa yang ia perintahkan. Kok ini banyak banget baju, Mas? Emangnya kita mau buka usaha laundry? Iya. Oh, kamu bayar karyawan buat ngerjain semuanya? Apa? Karyawan? Kamu istriku kan? Dan kamu juga pernah jadi pembantu. Ya mendingan kamu yang nyuci, ngapain aku nyewa karyawan segala? Ya Allah, Mas. Tapi kan aku udah capek kerja. Aku gak mungkin sanggup ngerjain semua ini. Dengar ya, kamu jangan pernah ngebantah suami kamu sendiri. Ingat itu. Kalung bagus nih. Lumayan buat modal. Mas jangan, Mas. Cepat. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Buka. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Mas, aku mohon jangan, Mas. Buka. Mas. Hei, dengar. Mulai hari ini, uang kamu, barang kamu adalah milikku. Paham kamu? Paham? Mas, aku mohon kembaliin, Mas. Sekarang kamu ke belakang. Ayo, cuci semua pakaian ini. Ayo ke belakang sana. Buru. Pakai lama. Ya Allah. Aku benar-benar gak nyangka kalau pernikahanku sama Mas Anto malah membuat hidup aku makin menderita. Kalau kerja itu jangan pakai mewek. Mau aku ajar lagi kamu? Berisik banget sih. Aku gak boleh telat. Aku udah janji sama Bu Widya mau datang lebih awal. Mbak, di sini jasa laundry kan, Mbak? Iya betul, Bu. Ini, Mbak. Saya mau minta tolong setrikain baju saya. Mau ada acara dan saya butuh cepet. Iya, maaf banget Bu, tapi saya udah mau berangkat. Ibu datang besok lagi aja ya. Kamu ini apa-apaan sih? Ada pelanggan bukannya diterima dengan baik. Bu, pokoknya Ibu tenang aja. Nanti baju Ibu akan kita setrikain. Sore juga udah jadi, kita bakal anterin ke rumah Ibu, ya? Ini setrikaannya, Mas. Dan ini uangnya. Kalau gitu saya permisi, Mas. Iya. Mas, tapi aku udah harus berangkat. Aku nggak mungkin setrika baju ini. Setrika dulu nih baju, baru boleh kamu berangkat kerja. Ya Allah, apa aku kuat menghadapi semua ini? Kok kamu malah bengong di situ sih? Ayo dong setrika ini baju. Kamu ini gimana sih? Dasar istri nggak berguna kamu. Ada rezeki di pagi hari malah ditolak. Ayo sekarang, ayo setrika sekarang. Bangun kamu, masuk. Mas sakit, Mas. Kok si Fitri belum datang juga ya, Pak? Kan dari kemarin aku udah bilang, lebih baik kamu pecat si Fitri itu. Ma, kalau udah nikah dia pasti sibuk ngurusin suaminya. Mending kita cari orang lain yang belum nikah. Bukan
gitu, Pak. Mama kan udah kenal banget sama Fitri. Mama nggak mau cari orang lain. Ma, baju seragam Raisa kok belum disetrika sih? Raisa mau pakai ke sekolah nih. Oh iya. Iya sebentar Mama setrikain ya sayang. Buat apa bayar pembantu mahal-mahal, ha? Kalau semuanya mesti dikerjain sendiri. Udah, Papa jalan dulu ya. Udah, hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum.